Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut dampak ekonomi menjadi salah satu alasan mengakhiri PSBB di Surabaya Raya. Berbagai upaya terus dilakukan di masa transisi untuk meningkatkan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan. Tiap jam 16 dari mulai tanggal 28 April PSBB pertama selalu dilakukan rapat koordinasi antara Pemprov dan 3 daerah Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Hasil evaluasi sebetulnya di tanggal 21 Mei sampai tanggal 26 Mei ini akhir PSBB kedua dan awal PSBB tahap ketiga. Artinya itu rate of transmission-nya itu sudah sempat di bawah 1 itu selama 6 hari berturut-turut. Bahkan Gresik waktu itu sempat 0,3 dalam waktu 2 hari. Saya punya bayangan waktu itu kalau sudah 6 hari berturut-turut, kita tambah 8 hari, kita sudah bisa masuk new normal. Maka saat itu berapa kali kami menyampaikan silaturahimnya virtual, halal bihalalnya virtual. Tolong silaturahim antar tetangga saat ini kita tunda dulu. Berkali-kali saya bilang begitu karena tanggal 21 sampai dengan tanggal 26, 24 kan lebaran. Jadi 25, 26 itu artinya itu masih di bawah 1. Nah, tetapi kemudian mungkin interaksinya tidak bisa dikendalikan sehingga akhirnya naik lagi. Hari ini 2 hari lalu Gresik itu artinya sampai 1,6, kemudian Sidoarjo 1,2, Surabaya 1,0, tetapi attack rate-nya, IR-nya itu masih 94,1 Surabaya ini per 100.000 penduduk. Artinya resiko kemungkinan terjadinya penularan di Surabaya ini masih jauh di atas DKI. DKI kemungkinan sudah 72 per 100.000 penduduk, Surabaya ini masih 94,1 per 100.000 penduduk. Nah, data-data ini sebetulnya dari tanggal 7 malam ketika wakil dari ketiga daerah ini sudah mulai rapat, kemudian tim dari epidemiologi FKM UNER yang dikomandani Pak Dr. Windu sesungguhnya sudah menyampaikan ini belum aman, sabar dulu. Dalam rekomendasinya juga begitu, sabar dulu gitu. Nah, kemarin ketika para kepala daerah, Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, lalu PLT Bupati Sidoarjo datang lengkap dengan Forkopimda, DPRD-nya juga, kembali dijelaskan oleh Pak Dr. Windu, koordinator dari tim epidemiologi dari FKM UNER bahwa kondisinya masih seperti ini, attack rate-nya masih sekian, artinya rate of transmission-nya masih sekian. Kemudian hasil surveinya tingkat kedisiplinan masyarakat yang ke pasar sekian persen tidak menggunakan masker, sekian persen tidak physical distancing, kemudian yang ke mall, kemudian yang ke transportasi publik. Jadi hasil survei dengan sampling 3.407 itu artinya margin of error-nya rendah. Ketika margin of error-nya rendah, relatif ini bisa dijadikan referensi oleh ketiga kepala daerah. Artinya semua sudah kita sampaikan, dijelaskan oleh ahlinya dan kemudian diambillah keputusan berdasarkan usulan dari 3 kepala daerah. Mereka akan melanjutkan dengan mekanisme yang kira-kira diharapkan bisa memberikan efektivitas sesuai dengan kearifan lokal, kira-kira gitu. Ya, kami akan mendapatkan varian-varian protokol kesehatan kemungkinan sekarang ini masih bergantian antar kabupaten kota dan nanti sesi terakhir Surabaya. Jadi apakah protokol di pasar tradisional, apakah protokol di transportasi publik, ataukah protokol di tempat-tempat lain, itu termasuk menjadi satu kesatuan dari
saya sebut saja lampiran Raperwali dan Raperbub. Jadi Perwali dan Perbub akan diikuti oleh varian-varian protokol yang ini akan disiapkan oleh pihak kota dan kabupaten. Ya, kita sih punya panduan karena pasca PSBB itu ada masa transisi pasca PSBB. Transition pasca restriction itu ada panduan dari WHO. Kalau panduan dari WHO kami juga sudah sampaikan bahwa ada 6 item yang dipersyaratkan dipastikan harus sudah termonitor adalah misalnya bahwa penyebaran COVID ini terkontrol. Bahkan kalau mau masuk pada new normal, WHO dan Bappenas itu mempersyaratkan di bawah 1 rate of transmission-nya selama 14 hari berturut-turut. Jadi kalau untuk memasuki item-item yang menjadi kualifikasi atau persyaratan panduan WHO, ini sebagian besar belum terpenuhi. Tapi sepertinya ada nuansa bahwa memang ini kasihan masyarakat sudah terlalu lama, mungkin mereka akan memasuki wilayah kerja mereka, kemudian aspek ekonomi yang kemarin banyak muncul adalah aspek ekonomi. Kita sebetulnya ingin membangun keberseiringan antara kesehatan masyarakat dengan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu kan sebetulnya tidak pernah ada penutupan pasar tradisional kecuali adalah menjaga protokol kesehatan di pasar tradisional. Jadi selama PSBB pun tidak pernah ada penutupan mal di Surabaya ini. Tidak pernah ada penutupan pasar di Surabaya ini kecuali ketika setelah ada kasus yang terkonfirmasi positif atau yang meninggal di salah satu pasar kemudian ditutup beberapa hari. Nah, kami bersyukur bahwa di Surabaya ini kampung tangguhnya juga sudah mulai berdiri. Inisiatornya Pak Pangdam dan Pak Kapolda menjadi pengampu. Mudah-mudahan ini akan menjadi penguatan karena kampung tangguh itu bukan hanya dibutuhkan pada saat COVID atau PSBB, tapi justru dibutuhkan sebagai pengawalan pada saat transisi dan justru ketika masuk new normal. Karena transisi dan new normal ini kalau tidak diikuti dengan pengetatan protokol kesehatan, kami memang sangat khawatir bahwa ada euforia yang kemudian ini menjadi makin meluas. Karena sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa resikonya masih cukup tinggi, 94,1 per 100.000 penduduk. Oleh karena itu, seandainya ini masyarakat sudah terkonfirmasi semua bahwa hari ini adalah hari pertama transisi pasca PSBB, maka mohon pengetatan dan makin disiplin itu justru harus ditegakkan karena kita semua menjaga jangan sampai makin meluas ketika kita sudah bersama-sama mengambil keputusan tidak lagi memperpanjang PSBB. Saya meyakini bahwa kampung tangguh yang sekarang sudah cukup banyak di Surabaya, mudah-mudahan bisa menjadi pengawal kedisiplinan masyarakat. Jadi sebetulnya ada 5 kabupaten dan 1 kota yang menurut data kami OTG dan PDP-nya sangat tinggi. OTG di Jawa Timur potensi kemungkinan terkonfirmasi positif bisa sampai 35%. Namanya juga OTG, orang tanpa gejala. Mereka nampak sehat, tidak ada batuk, tidak ada demam, apalagi sesak nafas. Tapi kalau di rapid test mungkin reaktif. Kalau reaktif di swab mungkin bisa positif karena potensi kemungkinan positif bisa 35% dari OTG. Kemudian PDP. PDP ini potensi kemungkinan menjadi positif bisa 55%. Maka kalau OTG dan PDP ini ditambahkan itu sudah 90% bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itulah Pemprov akhirnya menurunkan tim COVID-19 Hunter. Jadi tim COVID Hunter ini ada 5 tim, ada dokter, ada 5 perawat, ada mobil, ada rapid test, ada VTM, ada swab test, lengkaplah mereka. Direncanakan mereka ini hari ini tanggal 9 adalah hari terakhir di Tulungagung, hari terakhir di Kediri, hari terakhir di Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan. Kemudian mereka akan bergerak ke Lamongan, ke Bojonegoro, ke Probolinggo, Nganjuk. Nah, ini daerah-daerah yang di dalam peta kami OTG dan PDP-nya cukup tinggi. Termasuk yang tadi ditayangkan di iNews di Kedah Kediri, sebenarnya ada klaster baru di sana. Pada saat saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda ke Kediri hari Sabtu yang lalu, kami mendapatkan informasi klaster ini jumlahnya ternyata agak signifikan.
Kemudian kami koordinasi, saya menyampaikan silahkan kalau ingin rapid test, toh tim itu sedang ada di Kediri. Tim ini sudah mulai hari Kamis. Jadi saya bilang tim ini ada di Kediri silahkan. Jadi sebetulnya peta di mana berapa orang, semuanya yang menentukan adalah kabupaten kota. Pemprov hanya menjadi supporting team, leading sektornya tetap kabupaten kota. Nah mungkin barangkali sosialisasi kembali, ada yang di rapid test takut, ada kan yang takut disuntik, padahal kalau kayak saya ini rapid testnya sudah nggak bisa dihitung. Sangat sering kami rapid test di tim Pemprov ini, kami juga swab, saling menjaga karena paling tidak saya sering berinteraksi dengan macam-macam elemen gitu, meskipun pada posisi yang sangat terbatas, tapi semuanya tetap kita harus lakukan kewaspadaan. Nah, proses mensosialisasikan kekhawatiran kalau rapid test, kalau reaktif nanti swab, kalau positif lalu mungkin loh ya kekhawatiran itu dibawa ke rumah sakit takut atau mungkin tidak terkonfirmasi nanti biayanya bagaimana, padahal semua di dalam sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah, kira-kira gitu. Ya, tetap kita akan memaksimalkan untuk bisa melakukan penyisiran, tracing. Jadi kan sebetulnya Mbak Lovi, 1 testing, 2 tracing, kemudian 3 treatment, plus intervention. Nah pada posisi seperti ini, kecepatan kita melakukan testing, apakah rapid test atau PCR test, itu akan bisa mempercepat tracing. Tracing yang cepat pasti akan terjadi lagi, rapid test lagi, kemudian PCR test lagi. Setelah itu intervensinya seperti apa, treatmentnya seperti apa. Hari ini ada beberapa daerah yang memang bed dari rumah sakit yang ada di Jawa Timur, beberapa titik cukup, beberapa titik tidak cukup. Maka kami menyiapkan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan ini kalau full capacity, sekarang sih sedang terus dikembangkan, itu bisa sampai 571 bed. Nah, ini format yang kita harapkan ringan sampai sedang, yang tidak merasa ada gejala apa-apa, tapi ternyata swabnya positif. Nah itu kita arahkan ke rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Ini sekaligus akan menjadi bagian dari relaksasi rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan nanti untuk yang sedang dan berat. Ini sudah berjalan sih lebih dari seminggu. Sehingga kita berharap yang ringan dan sedang ketemu juga dengan ringan dan sedang, mereka akan mendapatkan proses treatment di rumah sakit lapangan.